dari semua peristiwa, dari semua kejadian yang terjadi. Mungkin itu mengajarkan gue untuk Oke, hari ini adalah launching video klipnya Ardhito Pramono yang baru, single yang Dancing in September. Dan kita juga keluarin ya ibaratnya merchandise lah ya. Ardhito Pramono bentuknya liquid vape. Yes. Ya, kerjasama sama Sekuti Jus. Ya. Awalnya sebenarnya gue menghadiri sebuah interview talk show yang dimana Bang Gokar jadi hostnya sama Erika. Terus habis itu Bang Gokar bilang, kita harus kerjasama lagi karena dulu kita pernah kerjasama, kita pernah bikin kaos. Kita bikin merchandise bareng dulu. Benar, kita pernah bikin merchandise bareng, dimana gue kayak Korea gitu. Iya, K-pop gitu. Terus habis itu wah kita harus kerjasama lagi, dimana kayak wah kayaknya ada satu lini yang oke nih toh kalau misalnya kita coba bikin merchandise-nya itu space. Dan ini video klip ini jadi ada built-in mungkin dari pertama kali dalam sejarah video klip musik di Indonesia ya. Ada rokok elektrik built-in. Kalau hip hop mungkin udah ada di Indonesia, tapi ini dalam musik pop nanti kita nggak cuma sekali built-in di video klip Ardhito, kita kerjasama beberapa video klip ya. Full album. Ya, jadi nanti ada built-in rokok elektrik. Kalau cerita kayaknya Dito nggak bisa diganggu gugat gitu. Harus dari dia aja gitu. Tapi ini video klipnya seru banget sih karena gue lihat ya. Nanti teman-teman juga kita akan launching perdana video klipnya. Ini seru banget karena melibatkan model dan ada sisi romantis dari model-model itu ya. Banyak cerita yang relate gitu sama teman-teman yang menonton di kelas gua, gitu masih di bawah gue lagi malam. Lokasi syutingnya waktu itu di Bogor, di sebuah rumah gitu yang bagus banget, rumah karya dari Andra Martin. Terus itu kita ke sebuah pegunungan gitu. Lokasi nggak punya ada adegan malamnya juga ya. Ada adegan malam. Totalnya akan ada 5 video klip kurang lebih. Itu bercerita tentang espionase gitulah, tentang ada sebuah virus yang diciptakan sama 2 orang jenius gitu yang akhirnya bukan virus ya sebenarnya, ini adalah antidot untuk semua penyakit di seluruh dunia gitu yang akhirnya dialih tangankan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab menjadikan sebuah virus gitu. Jadi ada politiknya, ada espionase banget kan, sisi sosial gitu. Kayak menarik banget sih, bercerita banget. Pertama karena saya harus membantu sesama sobat cancel culture ya. Manusia tuh wajib mendapatkan kesempatan kedua, apalagi itu hal-hal yang mungkin kayak ya udahlah masa lalu ada kerikil-kerikil yang terjadi gitu kan. Gue lebih ke nggak adil aja gitu ketika orang dijudge begitunya sama orang. Gue tuh ada merasa gue pernah berada di posisi itu dan gue merasa kayak ini nggak adil buat gue. Jadi gue nggak mau ini terulang lagi ke orang lain. Jadi gue pengen support sama teman-teman gue yang ya seru lah. Dan gue juga kenal lama Ardhito gitu kan. Kita pernah di radio yang sama dan pernah berkolaborasi yang sama. Dito tuh anaknya cukup kooperatif dan seru untuk diajak kerja sama. Ya udah gas, ini kerja sama kita kedua kan ya dulu merchandise ya, sekarang dulu kita bikin 400 kaos dan habis gitu kan, 500 kaos habis. Sekarang kita pengen bikin sesuatu yang baru lah. Iya dong, banyak banget karena kan gue baru sekali di cancel ya. Baru nih gue anak baru gitu, tapi ngelihat Bang Gofar yang yang luar biasa gigih ya, sampai akhirnya sekarang malah bisa lebih luar biasa sukses dibanding sebelumnya gitu, saat nulis siaran sama masih. Itu yang motivasi gue sih. Dan yang pengen gue sampaikan adalah ke teman-teman, karya seseorang itu nggak ada pengaruh sama pribadi seseorang. Ketika lo menikmati sebuah karya ya cuma nikmati aja gitu kan. Sama kayak misalnya kenapa gue akhirnya berterjun ke dunia otomotif, gue bikin velg. Karena ketika lo beli velg, lo nggak bakal mungkin beli velg akhlak yang punya tuh kayak gimana ya, karena pengen bagusin mobil doang. Nah itu yang gue sampaikan, ketika lo menikmati sebuah karya ya nikmati aja. Ya, ketika ada pribadi seseorang yang mungkin tidak sesuai sama lo, itu urusan belakangan. Yang pengen gue sampaikan adalah jangan sampai karena seseorang itu menjadi sesuatu yang akhirnya lo benci untuk mencintai seseorang gitu. Itu aja sih.
gua akan mengingat jasa mereka sampai kapanpun gitu, karena mereka percaya sama gua tidak melakukan itu, mereka percaya sama gua selama gua tidak bersalah, tidak masuk ke ranah hukum atau penjara, mereka tetap support gua. Dan disitulah gua melihat kegigihan orang-orang akan kepercayaan seseorang sama gua tetap pegang itu sih. Dan itu gua harus lakuin ini ke orang lain sih, nggak mungkin gua diam sendiri gitu, karena hal-hal kayak gitu kan bisa menimpa mungkin lu semua sih di sini. Iya. Menyikapi hal-hal yang terjadi akan lebih mawas diri aja tentang jadi dari semua peristiwa, dari semua kejadian yang terjadi, mungkin itu mengajarkan gue untuk lebih berhati-hati, lebih menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih berpikir sebelum bertindak, lebih mendedikasikan diri gue dalam ada karya-karya yang gue bikin.